Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Hari ini kami akan membuat project tentang judi online atau judi slot yang belakangan ini marak sekali pada anak muda. Bagaimana keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Dalam lanskap yang semakin terkoneksi secara digital, judi online menggema sebagai fenomena yang menghipnotis. Di sini, dalam dunia maya yang serba instan, manusia diundang untuk memasuki realm keberuntungan dengan sekali klik. Namun, perlu kita sadari bahwa di balik layar dan animasi yang memikat, ada kompleksitas yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Judi online bukan sekedar permainan, itu adalah bentuk investasi waktu dan uang dalam pengalaman maya yang bisa membawa untung ataupun rugi. Dengan hanya memanipulasi mouse atau menyentuh layar, kita membuka pintu menuju risiko finansial yang mungkin tidak terduga. Uang yang diperoleh dengan susah payah bisa mengalir begitu saja tanpa ampun ke dalam dunia maya yang tanpa batas. Namun, risiko finansial hanyalah satu sisi dari koin ini. Di dalam alam semesta maya ini, kita juga menghadapi tantangan sosial dan psikologis. Kecanduan adalah bayang yang selalu mengintai, dan seiring waktu bisa tumbuh menjadi belenggu yang sulit dilepaskan. Hubungan dengan orang terkasih bisa tergores oleh gelombang kerugian yang terus-menerus, dan keseimbangan hidup menjadi semakin rapuh. Jadi, sebelum kita terperangkap dalam pesona menggiurkan judi online, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah kita benar-benar memahami kompleksitas setiap putaran roda atau setiap klik? Apakah kita siap menghadapi tantangan finansial, sosial, dan psikologis yang mungkin datang? Dalam era di mana teknologi menggurita dan konektivitas internet tak terelakkan, akses ke dunia judi online telah menjadi semakin mudah, seakan pintu kesenangan dan ketegangan berada di ujung jari kita. Namun, dengan semua kemudahan ini, ada pertanyaan yang harus kita hadapi. Sejauh mana kita mampu mengendalikan diri dalam akses dan terlibat dalam judi online? Kecepatan akses yang sejajar dengan kilat seringkali melebihi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang bijak. Kecanduan bukan lagi sekedar risiko, tetapi menjadi bayangan yang mengintai di setiap sudut permainan. Di dalam Indonesia sendiri, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perjudian menurut KUHP dijelaskan sebagai berikut: diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan itu. Dalam Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Dalam perspektif hukum Islam, judi online tidak diberikan legitimasi sama sekali. Prinsip-prinsip dasar Islam menetapkan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan adil. Judi, baik dalam konvensional ataupun online, dianggap sebagai perjudian yang melibatkan unsur ketidakpastian dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Al-Quran, perjudian dianggap sebagai perbuatan tercela. Surat Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan bahwa di dalam perjudian terdapat manfaat dan dosa, tetapi dosa lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, pemain judi online diharamkan dalam Islam, karena perjudian dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Konsep maisir atau perjudian diharamkan dalam hukum Islam, karena merugikan individu dan masyarakat. Prinsip keadilan dan kesejahteraan umat menjadi dasar penolakan terhadap praktik judi. Ketidakpastian dan risiko yang terlibat dalam perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keamanan ekonomi yang diakui oleh ekonomi Islam. Jangan biarkan gemerlap layar dan efek suara mengabulkan visi kita. Judi online bukan hanya soal taruhan, itu adalah pilihan hidup. Sebelum kita meletakkan taruhan, mari berhenti sejenak dan merenung apakah kita siap menghadapi konsekuensi nyata dari permainan yang kita pilih.
Baik teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa itu judi online dan bagaimana hukum negara dan hukum agama Islam mengaturnya, jelas kita tertarik untuk mengetahui sudut pandang lain dari pelaku judi online. Mengapa sih dia bisa terjerumus ke dalam judi online tersebut? Maka dari itu, untuk mengetahui sudut pandang tersebut, kita harus mewawancarai pelaku judi online. Untuk itu, kita langsung saja mewawancarai narasumbernya. Ayo. Pak, saya mau nanya Pak, kenapa sih Bapak ini bisa main judi online Pak? Ya, jadi waktu itu saya kepepet banget gitu, butuh uang yang cukup gede nominalnya. Nah, terus teman saya nyaranin buat main slot gitu, judi online. Nah, kebetulan alhamdulillahnya pas akun baru langsung dikasih menang gitu, lumayan gede. Oh, berarti jadi Bapak ini tahu judi slot dari teman Bapak ya? Bukan dari apa ada media online gitu Pak yang nawarinya Pak? Ya, sebenarnya kalau ngeliat mah di media online udah sering gitu, kayak di Instagram ataupun yang masuk ke WA gitu, banyak yang WA. Tapi pas main itu pas yang dikasih tahu sama teman kayak gitu. Nah, kira-kira Pak, dari judi online ini Bapak dapat keuntungan apa saja Pak? Ya, kalau dapat keuntungannya kurang lebih saya dari keseluruhan saya main gitu, saya menang kurang lebihnya sampai 20 jutaan gitu. Wah, besar sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira berapa sih Pak pengeluaran Bapak ketika memainkan judi online ini Pak? Kalau dibilang berapa, kayaknya nggak kehitung ya, tapi kira-kira udah nggak lebih dari 2 juta atau 3 juta lah. Tapi profitnya udah sampai 20 jutaan gitu, kurang lebih kayak gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, pada saat ini apakah Bapak sudah masuk tahap kecanduan Bapak? Kalau kecanduan kayaknya enggak deh, karena saya pun punya kesibukan yang lain gitu. Nggak gabut-gabut amat orangnya gitu. Jadi kalau dibilang candu enggak, tapi kalau ada rezeki gitu ya sedikit-sedikit lah gitu. Kalau gabut banget gitu baru main. Kalau misalkan dari hati lubuk yang paling terdalam nih Pak, nah kira-kira Bapak ada niatan nggak buat berhenti untuk judi online ini Pak? Ya, namanya juga manusia pengen berubah, mungkin ya ada niat pengen berhenti ada, cuman ya waktunya kapan ya nggak tahu. Mungkin setelah ditentukan oleh Allah baru saya bisa berhenti. Oh begitu ya. Nah kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak hal yang bisa membuat Bapak ini terdorong supaya berhenti gitu Pak? Apa karena pacar atau istri atau bagaimana gitu Pak? Ya, kalau buat triggernya kayaknya saya lebih bakalan ke trigger kalau ada kerjaan gitu. Kebetulan kan saya juga kerja freelance, tapi ketika kerja itu bisa sampai 24 jam atau bisa lebih lah gitu. Seharian bisa full kerja gitu 24 jam kayak gitu. Baik Pak, mungkin itu aja Pak ya pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah Siap. mau meluangkan waktunya. Jika kita melihat teman kita atau kenalan kita yang bermain judi online yang sudah diberitahu akan tetapi tidak berhenti bermain, maka laporkanlah situs-situs tersebut yang beredar pada sosial media seperti pada platform Instagram, Facebook, dengan cara melaporkannya sebagai postingan penipuan kepada platform media tersebut. Dengan menggunakan cara melaporkan ini, dapat terblokirnya situs-situs judi online tersebut, sehingga para pemain tidak lagi bisa mengakses situs-situs tersebut kembali dan dapat memberhentikan mereka untuk bermain. Judi online ini sangat merugikan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain, karena di negara kita juga telah mengatur atau membuat undang-undang tentang mengenai judi online ini. Bahkan di agama kita, yakni agama Islam, sangat mentidakbolehkan judi online ini untuk dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Saran dari kelompok 2 agar tidak terjerumus dari judi online, janganlah pernah mencoba untuk membuka situs judi online dan jauhi pergaulan negatif. Untuk mengatasi judi online,
dengan cara menggunakan HP untuk kegiatan positif dan perbanyak interaksi dan berkegiatan dengan lingkungan yang baik. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.